Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, apa kabar? Semoga kamu dalam keadaan sehat dan tetap dalam keadaan semangat belajar. Selamat datang di channel Fokus Matematika, di mana di channel ini kita akan kupas tuntas seputar matematika. Dan pada video kita kali ini kita akan membahas soal-soal TKA matematika, atau lebih tepatnya prediksi ya, ataupun latihan soal-soal TKA agar kamu siap menghadapi TKA berikutnya. Dan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Dan sekarang ini adalah soal nomor 7. Nilai dari 16 pangkat min 3 kali 32 pangkat 2 kali akar pangkat 5 untuk 243 sama dengan, di sini ada 5 pilihan jawaban, mana yang paling tepat untuk soal nomor 7 ini. Langsung saja kita selesaikan. Untuk mengerjakan soal ini maka kita harus fokus ke basisnya. Jadi 16, 32 itu diubah ke basis 2, sedangkan 243 diubah ke basis 3. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan min 3, kali 2 pangkat 5 dipangkatkan lagi dengan 2, kali akar pangkat 5 untuk 3 pangkat 5. Lalu kemudian kita ingat sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka perpangkatannya dikali. Jadi 2 pangkat min 12 kali 2 pangkat 10 kali 3 pangkat 5/5. Nah, untuk 3-nya itu kita ingat bentuk eksponen, eksponen bentuk pecahan gitu ya. Jadi perpangkatan tapi yang bentuknya pecahan. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, kita ingat sifat bahwa kalau bilangan perpangkatan dikali bilangan berpangkat, maka perpangkatannya itu dijumlah. Jadi 2 pangkat min 12 tambah 10 kali 3 pangkat 1. Satunya itu dari 5/5. Hasil akhirnya adalah 2 pangkat 2 dikali 3. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 7 adalah yang D. Kita lanjut untuk soal nomor 8, bentuk sederhana. Nah, ini ada suatu eksponen gitu ya. Sama dengan ada 5 pilihan jawaban, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 ini. Langsung saja kita selesaikan. Jadi kalau ada soal seperti ini, kita fokus dulu ke yang 1/4 ya. 1/4-nya ini kita ubah dulu menjadi 4 pangkat min 1, sedangkan yang lainnya itu tetap. Kita ingat sifat A pangkat min M sama dengan 1/A pangkat M. Nah, kalau sudah diubah perempatnya menjadi 4 pangkat min 1, maka langkah selanjutnya adalah kita ingat sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N. Jadi perpangkatannya itu dikali. Ya, jadi yang pangkat min 1 yang paling luar itu dimasukkan ke dalam kurungnya. Jadi 2 pangkat min 1, A pangkat 5/2, B pangkat min setengah, 4 pangkat 1 ya, karena min 1 kali min 1, lalu A pangkat setengah, B pangkat 3/2. Nah, setelah ini maka 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2. Terus setelah ini kita ingat sifat perpangkatan dibagi perpangkatan, maka bilangan pangkatnya itu dikurangi. A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Jadi 2 pangkat min 1 dikurangi 2, A pangkat 5/2 dikurangi setengah, B pangkat min setengah dikurangi 3/2. Jadi A pangkat min 3, bukan A ya, tapi 2 ya maksudnya ya. 2 pangkat min 3, A pangkat 4/2, B pangkat min 4/2. Sama dengan 2 pangkat min 3, A pangkat 2, B pangkat min 2. Setelah itu 2 dan B-nya kita taruh di bawah, maka hasil akhirnya adalah A pangkat 2 dibagi 8 kali B pangkat 2. Jadi jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 8 adalah yang B. Kita lanjut untuk soal nomor 9, bentuk sederhana. Ini ada suatu eksponen ya. Sama dengan ada 5 pilihan jawaban, manakah jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 9 ini. Nah, jadi untuk menghadapi soal seperti ini, langkah pertama adalah kita sederhanakan dulu 12 dan 96. Jadi 12 dibagi 96 hasilnya adalah 1/8. 12-nya jadi 1, 96-nya jadi 8. Maka
menjadi X pangkat 3 Y pangkat min 4 per 8 X pangkat min 7 Y pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 1. Kita ingat sifat A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka perpangkatannya dikalikan. Jadi X pangkat min 3 Y pangkat 4 8 pangkat min 1 X nya pangkat 7 Y pangkat 1. Lalu kita ingat sifat A pangkat M ya per A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M min N. Jadi 8 kali X pangkat min 3 min 7 Y pangkat 4 min 1. Terus kemudian setelah ini 8 X pangkat min 10 Y pangkat 3. Lalu kita ingat sifat A pangkat min M ya, jadi 1 per A pangkat M sama dengan 8 per X pangkat 10 kali Y pangkat 3. Jadi jawaban akhirnya adalah 8 Y pangkat 3 dibagi X pangkat 10. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Kita lanjut untuk soal nomor 10. Jika 3 pangkat 2X dikurangi 1 sama dengan 27 pangkat X ditambah 3, maka nilai dari setengah X min 2 adalah, nah kita kalau menghadapi soal seperti ini maka basis 3 dan 27 itu dijadikan ke 3 gitu ya. Jadi 3-nya tetap 3, 27-nya menjadi 3 pangkat 3. Setelah itu kita ingat sifat perpangkatan dipangkatkan lagi, maka perpangkatannya dikali. Jadi 3 pangkat 2X min 1 sama dengan 3 pangkat 3X ditambah 9. Nah, karena basisnya sudah sama, maka kita fokus ke perpangkatannya. Kan basisnya sudah sama-sama 3 ya. Jadi kita fokus ke perpangkatannya. 2X dikurangi 1 sama dengan 3X ditambah 9. Nah, ini kita kumpulkan yang satu suku. Hasil akhirnya adalah X sama dengan min 10. Setelah ini baru kita masukkan ke setengah X dikurangi 2. Maka setengah kali min 10 dikurangi 2. Hasilnya adalah setengah kali min 10 ya otomatis min 5. Lalu dikurangi 2. Hasilnya adalah min 7. Jadi jawaban yang paling tepat untuk nomor 10 adalah yang A, yaitu min 7. Kita lanjut soal nomor 11. Bentuk sederhana dari, nah ini ada suatu eksponen gitu ya, sama dengan ada 5 pilihan jawaban, mana yang paling tepat untuk soal nomor 11 ini. Jadi pertama ya, kalau menghadapi soal seperti ini tentu kita ingat sifat eksponen. A pangkat M dipangkat lagi dengan N, maka A pangkat M kali N. Jadi 3 pangkat 6 M pangkat min 3 N pangkat 9. Lalu dibagi 3 pangkat 2 M pangkat min 6 dan N pangkat 8. Setelah ini ya, kita ingat sifat perpangkatan yang lainnya, yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N, maka sama dengan A pangkat M dikurangi N. Lalu sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 2, M pangkat min 3 ditambah 6, dan N pangkat 9 dikurangi 8. Maka hasil akhirnya adalah 81 M pangkat 3 kali N. Jawaban yang paling tepat untuk nomor 11 adalah yang E. Selanjutnya soal nomor 12. Diketahui P, Q, dan R adalah bilangan real positif yang memenuhi akar QR dibagi akar pangkat 4 untuk P, Q pangkat 3 sama dengan PQ. Nah, di sini ada 5 pernyataan. Kita akan menentukan apakah pernyataan itu benar atau salah. Nah, jadi langkah awal kita itu kita operasikan dulu akar QR per akar pangkat 4 untuk P, Q pangkat 3 sama dengan PQ. Nah, jadi untuk yang pembilang menjadi QR dipangkatkan ya, maksudnya 1/2. Lalu yang bagian penyebut P pangkat 1/4, lalu Q pangkat 3/4. Lalu setelah ini ya, yang bagian pembilang itu menjadi
Q pangkat setengah, Q pangkat setengah, R pangkat setengah. Sedangkan yang bawah tetap ya, P pangkat 1/4, Q pangkat 3/4, lalu sama dengan PQ-nya juga tetap. Lalu sekarang kita akan uji pernyataan R sama dengan PQ dipangkatkan dengan 5/2. Ini pernyataan yang pertama ya. Itu benar atau salah. Nah, caranya adalah kita lanjutkan operasi operasi eksponennya. Jadi bagian penyebutnya itu pindah ruas ke arah kanan, jadinya perkalian. Nah, karena pangkat dikali pangkat, maka perpangkatannya ditambah. Q pangkat setengah, R pangkat setengah sama dengan P pangkat 1 ditambah 1/4, Q pangkat 1 ditambah 3/4. Hasilnya adalah Q pangkat setengah, R pangkat setengah sama dengan P pangkat 5/4, Q pangkat 7/4. Nah, setelah ini ya, langkah selanjutnya adalah kita jadikan R sama dengan. Jadinya Q-nya itu pindah ruas, karena di kiri perkalian maka di kanan pembagian. Lalu setelah itu Q yang di bagian kanan ya, di ruas kanan, itu antara pembilang dan penyebut itu kita operasikan. Maka R pangkat setengah sama dengan P pangkat 5/4, Q pangkat 7/4 dikurangi setengah. Nah, 7/4 dikurangi setengah itu hasilnya adalah 5/4. Nah, setelah ini langkah selanjutnya adalah kedua ruas kita kuadratkan ya, jadi dipangkatkan 2, baik sisi kiri ataupun sisi kanan. Nah, maka hasilnya adalah R sama dengan P pangkat 5/2 kali Q pangkat 5/2. Hasilnya adalah R sama dengan PQ dipangkatkan dengan 5/2. Jadi pernyataan 1 bernilai benar. Kita lanjut ke pernyataan berikutnya, yaitu pernyataan yang kedua. Kita uji pernyataan apakah R sama dengan akar pangkat 5 untuk PQ kuadrat. Dari R sama dengan PQ dipangkatkan dengan 5/2. Kita ubah menjadi bentuk akar ya. Maka R sama dengan akar pangkat 2 untuk PQ pangkat 5. Jadi pernyataan kedua itu bernilai salah. Kita lanjut ke pernyataan ketiga. Apakah P sama dengan R pangkat 5/2 dibagi Q? Nah, itu kan awalnya dari pernyataan 1 ya. Dari pernyataan 1 ini kita ubah menjadi P sama dengan, maka Q-nya itu pindah ruas ke arah kiri. Jadinya Q-nya berada di bawah atau di bagian penyebut. Nah, setelah P pangkat 5/2 sama dengan R pangkat Q pangkat 5/2, maka kedua ruas kita pangkatkan dengan 2/5. Nah, otomatis P pangkat 5/2 dipangkatkan lagi dengan 2/5. Begitu juga dengan yang R per Q pangkat 5/2 dipangkatkan lagi dengan 2/5. Maka hasilnya adalah P sama dengan R pangkat 2/5 dibagi Q. Jadi pernyataan yang ketiga itu salah. Pernyataan 2 salah, pernyataan 3 salah. Kita lanjut ke pernyataan yang keempat. Kita uji apakah Q sama dengan akar pangkat 5 untuk R kuadrat dibagi P. Nah, langkahnya itu adalah dari P sama dengan R pangkat 2/5 dibagi Q. Nah, yang bagian R itu kita ubah menjadi akar. Jadi Q sama dengan akar pangkat 5 R kuadrat dibagi Q. Jadi pernyataan keempat ini bernilai benar. Lalu kita uji untuk pernyataan yang terakhir ya, apakah P sama dengan akar pangkat 2 untuk R pangkat 5 per Q pangkat 2. Nah, ini jelas salah ya, karena Q-nya itu harusnya Q, bukan Q pangkat 2 gitu ya, bukan Q kuadrat. Nah, itu adalah, oh ya, kita tulis dulu ya. Jadi pernyataan 4 itu benar dan pernyataan 5 itu salah. Dan demikianlah pembahasan kita ya, soal-soal atau prediksi soal TKA Matematika. Semoga video ini bermanfaat, semoga kamu mendapatkan hasil yang terbaik di TKA Matematika berikutnya.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.